Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi sahabatku dengan Sejoli Traveling yang kali ini merupakan episode yang keempat dari touring Bromo Tengger. Nah, sekarang kita perjalanan pulang dari Bukit Teletabis. Nanti kita melewati ke arah Wonogiri Pasuruan. Jadi finish di Wonogiri Pasuruan. Ini kita sudah memulai masuk jalan dari sini. Jalan posisi naik terus, guys. Jadi sebelum kembali ke Wonogiri Pasuruan, dari Pasir Gunung Bromo kita siapkan dulu mental dan fisiknya. Jadi buat istirahat lebih rileks lagi karena ini jalan akan menanjak terus. Dan jangan lupa kondisi kendaraan harus diperhatikan karena ini merupakan rangkaian perjalanan yang cukup berat di medan yang berkelok berliku seperti ini. Tidak hanya itu, perjalanan ini sungguh sangat berat, terutama bagi fisik kita, dan kendaraan kita juga kita harus pastikan masih bisa digunakan untuk trekking ke jalan ini. Ini posisi jalan naik dan berbelok ke arah kanan yang cukup tajam. Di depan itu banyak teman kita, sahabat kita yang lagi istirahat. Karena memang ini keputusan yang cukup bijak di saat badan lelah dari pasir di Gunung Bromo tadi. Kemudian ini lumayan naik. Jadi kendaraan ini harus menurunkan gigi satu dulu agar bisa melewati tanjakan seperti ini. Ini di depan itu ada teman kita yang sepedanya lumayan nggak bisa dijalankan karena mogok, mungkin overhead ya. Jadi ada pemaksaan kendaraan dan kehendak si pengendara. Sebaiknya kita sekali lagi diamkan atau istirahat di tepi jalan sambil santai, memberikan kesempatan kendaraan kita untuk tidak overhead. Sampai di sini posisi jalan naik terus, guys, dan berliku-liku. Di posisi kanan itu adalah jurang, langsung terjun bebas kalau masuk ke situ, guys. Makanya harus berhati-hati, dan ada marka jalan yang tidak terputus. Itu artinya tidak boleh menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Ini tanjakan tajam sekali, guys. Harus berhati-hati, apalagi kita barusan bereforia di kawah Gunung Bromo maupun di Bukit Teletabis, yang di perjalanan sana juga membutuhkan fisik yang luar biasa. Dan ini sisa-sisa fisik kita ya, tenaga kita harus cadangkan untuk melewati daerah sini. Ini kita pulang dari Bukit Teletabis itu sekitar jam 11 siang. Namun begitu kabut masih juga menyelimuti di area jalan ini. Ini kendaraan masih naik, guys. Tanjakan terus ini ya. Di samping itu jalannya juga berkelok-kelok. Maka kita harus memperhatikan sekali lagi fisik kita dan kemampuan kendaraan kita. Jangan memaksa kendaraan kita selagi kondisi
mesinnya sudah mulai overhead, kita bisa mengukur dari tenaga yang dikeluarkan oleh kendaraan. Sekiranya agak berat, kita istirahat saja. Dan di sebelah kanan tadi itu tempat kita tadi malam melihat sunrise, matahari terbit. Dan ini kita menuju ke terminal Balai Desa Wonogiri yang sebelumnya kita melakukan perjalanan malam, nggak sempat melihat dengan jelas, dan sekarang ketika kita pulang kita bisa melihat jalan ini dengan jelas, dan ternyata jalannya juga naik ya, berliku-liku. Di area tanjakan ke belok ke arah kanan dan kiri ini di posisi naik guys. Ini naik lumayan tajam. Sekali lagi buat sahabat-sahabat yang membawa kendaraan matic, harus tetap dijaga kendaraannya. Pastikan fungsi engine ring brake yang ada di kendaraan matic bisa berfungsi dengan baik, sehingga bisa membantu untuk laju kendaraan ketika menuruni jalan. Ini posisi masih naik, jadi rata-rata kalau dari bawah tadi itu kita menuju ke suatu ketinggian, maka jalannya terus naik begini. Dan ini membutuhkan tenaga yang ekstra, khususnya untuk kendaraan kita yang roda 2. Kalau tadi malam kita lihat, kita melewati di sini tidak terasa karena yang ada di kanan kiri itu gelap, sehingga perjalanan kita cut, kita potong-potong videonya. Dan di siang hari ini kita bisa menikmati perjalanan ini dengan indahnya, namun jangan sampai salah orientasi visualisasi sehingga kita bisa mengurangi konsentrasi. Di sebelah kiri itu betapa tingginya ya jurang yang akan yang berada di bawah kita. Ini masih naik. Nah, memang posisinya kita berada di atas gunung, lebih tinggi daripada di Gunung Bromo tadi. Makanya ketika kita melihat di matahari terbit, sunrise yang tadi malam itu, kita berada di ketinggian dan Gunung Bromo terlihat kecil ya, kecil sekali di bawah kita. Ini masih posisi naik. Perjalanan ini sangat menyenangkan guys, kalau kita bisa santai dan rileks, tidak bereforia, namun bisa enjoy dan juga menjaga stamina serta focusing ke jalan. Ini belokan tajam sekali guys. Di siang hari ini kita juga masih bisa merasakan dinginnya udara di daerah sini, di daerah Wonogiri ini. Meskipun di siang hari begini matahari sudah terbit bersinar terang, namun udara sejuk pegunungan dapat kita rasakan saat kita membuka jendela pintu mobil. Jadi kalau ingin enjoy, kalau ada budget yang lebih, sebaiknya sahabat membooking atau menyewa mobil Jeep seperti ini. Sekali lagi harganya 650.000 untuk 6 orang, atau bisa diisi dengan 7 orang, namun yang satunya adalah setengah orang. Maksudnya orang yang nggak terlalu besar guys. Jadi bisa dikatakan per orang bisa kena 120-an lah. Nah, kalau melihat perjalanannya begitu panjang pulang pergi, ya nggak rugi lah ya kita. Kita bisa santai di dalam mobil,
karena kita juga nggak harus terlalu berat memikirkan bagaimana laju kendaraan kita ketika mengalami belokan ke kanan ke kiri ataupun turunan jalan. Buat teman-teman yang sudah sering lewat sini ketika melihat video ini, bisa di skip saja. Buat teman-teman yang belum pernah lewat sini, ini bisa dijadikan referensi agar kita bisa menyiapkan fisik, mental, dan kendaraan yang bagus. Karena kita menikmati perjalanan ini adalah untuk refreshing, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sekecil apapun, misalkan sepedanya mogok misalkan, atau kendaraannya nggak bisa jalan karena kecapean, karena overhead, ya seperti itu kita pikirkan. Terutama untuk roda 2, dicek dulu kelayakan uli, jangan sampai ulinya sudah waktunya ganti dibuat naik ke sini guys. Kerja mesin bisa ngos-ngosan dan bisa mengakibatkan mati mesin, dan kita akan rugi untuk sebuah perjalanan yang indah ini. Sekali lagi memang lumayan panjang guys. Ketika tadi malam kita nggak terasa ya, gelap, apalagi videonya kita potong-potong saat melewati jalan yang gelap. Sekarang kita bikin loss ya, agar bisa menjadikan referensi ataupun bisa menikmati walaupun melalui visualisasi video seperti ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menjadi referensi untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika melewati jalan ini. Sekali lagi, di kanan kiri itu jurang guys, jadi jangan sampai kecapekan lalu salah orientasi, kemudian kita mengambil jalan yang salah, karena biasanya orang capek itu mudah untuk halusinasi. Sekali lagi, sebuah keputusan yang bijak ketika kita melewati jalan berbukit seperti ini. Bisa beristirahat sebentar. Kalau memang dirasa badan terasa sudah lelah, kemudian kendaraan kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipaksakan naik, ya sebaiknya istirahat di kanan kiri jalan. Yang penting mengambil posisi aman, jangan sampai membahayakan diri kita, lalu juga bisa mengganggu arus jalan untuk orang lewat. Jadi kalau dipikir naik Jeep ini ya tergolong nggak mahal ya, Kalau soal harga memang relatif lah ya, cuma secara umum memang nggak mahal. Melihat biaya untuk naik ke sini lumayan berat. Yang jelas posisi spare part juga akan cepat mengalami aus karena dipakai untuk tanjakan tiap hari. Maka untuk harga 650.000 itu juga nggak mahal, apalagi kita bisa berpatungan dengan teman, murah banget. Berjalan di sini paling 40 km per jam guys. Kita nggak bisa ngebut banget apalagi pakai mobil ya, karena sebentar lagi belok, sebentar lagi jalan naik dan turun. Nah, kecuali untuk yang terbiasa lewat sini ya mungkin bisa tancap gas di atas 40 km per jam. Namun untuk perjalanan yang santai begini melewati pepohonan seperti ini ya, alangkah kita nikmati dengan kecepatan 40 km per jam, sehingga kita bisa menikmati suasana pegunungan yang sebenarnya.
sekali lagi buat sahabat-sahabat yang barusan berrekreasi di area Gunung Bromo ketika pulang, coba diperhatikan lagi tentang stamina kita. Jangan sampai kita memaksakan diri tapi nanti akhirnya ada kendala di tengah jalan, kita juga malah rugi waktu dan lain sebagainya. Atau yang membawa sepeda motor bisa kalau bergoncengan bisa bergantian untuk mengendalikan atau menyetir sepedanya. Kalau dirasa sudah capek dan keburu, ya silakan untuk bergantian menyetir sepeda motornya. Ini jalan cukup sempit, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi yang belum pernah lewat sini, belum punya gambaran global tentang medan yang ada di sini, maka kita harus rileks dan berhati-hati saja. Kalaupun untuk berpapasan, ya bisa ngepres ya di sini. Ini di siang hari, di hari Minggu, di bulan Juli tahun 2022. Meskipun di siang hari masih ada teman kita yang untuk naik ke Gunung Bromo. Mungkin yang perjalanan pagi dari daerah setempat untuk menuju ke sini, maka sampai di sini siang hari, guys. Tapi kalau untuk melihat matahari terbit, sunrise, ya otomatis kita berjalan di malam hari atau satu hari sebelumnya. Cuman kita harus mengambil sebuah penginapan, dan itu tentu saja akan membutuhkan budget yang lebih lumayan. Ini lumayan panjang, guys, treknya, sekitar 23 menit ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video rute perjalanan dari Bromo ke Wonogiri Pasuruan ini, jika memang dianggap penting dan suka, sahabat-sahabat bisa subscribe, komen, kemudian like dan share kepada teman-teman agar kita juga bisa berbagi rute perjalanan yang mengasyikkan ini. Dan buat sahabat-sahabatku semua yang sudah mengaktifkan tombol loncengnya, sahabat akan mendapat notifikasi saat Sejoli Traveling mengupload video terbarunya. Dan di channel Sejoli Traveling ini akan banyak menyajikan wisata-wisata, kemudian villa, lalu ada camping ground dan lain sebagainya, ada resto juga. Dan sahabat-sahabat bisa melihat video-video Sejoli Traveling yang sudah terupload. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke Balai Desa Wonogiri, tempat terminal atau pemberhentian semua kendaraan, khususnya roda 4, karena memang di sana diharuskan roda 4 dari luar untuk parkir di Balai Desa Wonogiri, dan untuk melanjutkan ke Gunung Bromo bisa menyewa kendaraan jeep dengan harga yang tadi, guys, yaitu 650 ribuan. Nah, di depan itu adalah pintu masuk loket karcis ya. Jadi kita akan terhenti untuk naik ke sini di depan itu karena ada pemeriksaan atau pembayaran karcis ya. Buat yang weekend turis lokal yaitu Rp35.000, dan untuk weekday sekitar Rp29.000.
ini sudah memasuki area perkampungan. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Sejoli Traveling ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri terminal Balai Desa Wonogiri.